Oke, jadi pertama di sini kalian untuk bagaimana sih cara membuat animasinya? Jadi pertama-tama di sini kalian klik icon plus. Ini akan icon plus. Selanjutnya di sini pertama-tama kalian namai animasinya. Jadi terserah, di sini saya contohkan aja tutorial. Oke. Selanjutnya di sini kalian pilih latar belakang. Di sini ada banyak banget. Kalian bisa pilih, ada yang bentuknya seperti ini, seperti kayu, dan di sini udah disediakan untuk background gambar kalian. Tapi di sini aku biasanya pakai background yang warna putih aja. Oke, jadi kalian bisa pilih terserah kalian lah. Oke. Jika sudah, di sini kalian klik centang. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih frame per second. Frame per second, semakin besar frame per second kalian, semakin smooth dari video kalian. Maksudnya semakin halus gitu kan kawan, dari pergerakan animasi kalian. Dan di sini biasanya aku pakai 20, dan pertama kali kalian buka di aplikasi Vaclip kalian sudah disediakan 12 frame per second, tapi biasanya aku pakai 20. Jadi kalian bisa buat ya terserah kalian, kalau bisa ya lebih dari 12 frame per second. Oke. Jika sudah, di sini kalian klik centang. Nah, jika sudah, di sini kalian klik buat proyek. Oke, jika sudah, di sini kalian akan ditampilkan beberapa fitur dari aplikasi Vaclip. Jadi pertama-tama di sini aku bakal bahas yang di bagian kiri terlebih dahulu. Nah, di bagian kiri, di sini kalian akan masuk di bagian pen. Nah, di bagian pen ini kalian disediakan 4 pen. Ada spidol, ada juga pen biasa, dan juga di sini ada kuas dan juga pensil. Oke. Nah, di sini saya kembalikan terlebih dahulu. Oke, dan jika ingin mengatur ketebalan dari pen kalian bisa atur di bagian sini. Nah, semakin besar angkanya, semakin besar juga semakin besar garis yang kalian buat. Nah, jadi di sini saya saranin pakai yang kecil aja, atau pakai 0,30 itu udah cukup banget, atau 0,20. Oke. Biasanya saya juga pakai yang ini 0,20. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa atur untuk bagian warnanya. Di bagian paling bawah ini kalian bisa atur untuk bagian warnanya. Kalian mau warna kuning, warna biru, juga bisa warna hijau, warna ungu juga bisa, terserah kalian. Di sini saya contohkan warna ungu. Nah, maka otomatis warnanya akan ke warna ungu. Jadi kalian pasti udah paham. Oke, selanjutnya di sini kita pergi ke bagian fitur penghapus. Nah, di bagian penghapus ini udah pasti tahu lah untuk menghapus. Tapi di sini kalian bisa atur terlebih dahulu untuk bagian penghapusnya. Dan kalian turunin sampai 0%. Oke? Di bagian ini kalian turunin sampai 0%. Biar nanti untuk menghapusnya biar lebih rata ya kan kawan. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kalian masuk ke bagian fitur motong. Nah, ini digunakan untuk memotong, tapi kalau gak ada gambarnya itu sama aja kalian gak motong apa-apa. Jadi saya contohkan seperti ini. Oke, saya ganti terlebih dahulu warna hitam, dan juga di sini saya perbesar. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya di sini kalian kalau ingin mindahkan atau mengecilkan atau ingin lebih besar lagi, kalian bisa potong. Nah, kalian perkecil, kalian perbesar, kalian pindah juga gak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi udah paham kan, ini gunanya untuk memotong. Kalian potong lagi, kalian pindah di sini. Nah, seperti itu kan kawan. Jadi kalian udah bisa. Oke, paham? Dan selanjutnya di sini kita pergi ke bagian. Oke, ada motor. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian pewarnaan. Nah, di bagian warna ini pastinya udah simple banget, pasti kalian udah bisa. Kalian tinggal pilih warnanya. Misal nih, warna biru. Kalian tinggal klik aja nih. Nah, maka otomatis akan warnanya akan warna biru di bagian sini. Jadi kalian contoh di sini gambar seperti ini, dan selanjutnya kita kasih warna biru. Nah, kalian bisa juga ganti warna, misalnya kuning lah, kuning. Oke, jadi seperti ini kan. Jadi pastinya kalian udah paham. Dan selanjutnya di sini masuk ke bagian teks. Untuk bagian teks ini kalian bisa terserah kalian mau nulis apa. Contohnya tutorial nih. Tutorial.
Selanjutnya di sini kalian bisa ganti untuk bagian fontnya. Ada banyak banget font di bagian sini, ya lumayan sih, tapi udah cocok banget buat teman-teman. Oke, ingin belajar animasi. Di sini kalian bisa perlebar, perbesar, perkecil juga bisa, atau kalian bisa atur di bagian sini. Kalian naikkan, kalian turunin seperti ini. Nah, maka otomatis akan mengecil. Oke, paham? Dan selanjutnya di bagian sini kalian bisa juga atur untuk bagian warnanya. Misal nih kalian ganti warna merah. Nah, akan otomatis berubah jadi warna merah. Oke? Oke, selanjutnya di sini kita pergi ke bagian fitur yang paling atas. Nah, untuk bagian fitur paling atas ini ada penggaris. Nah, penggaris ini gunanya, oke, saya hapus terlebih dahulu untuk bagian ini. Saya potong dan saya hapus. Oke, seperti itu ya kan. Jadi gak perlu pakai penghapus ini. Kalian bisa pakai yang ini, kalian potong lalu kalian hapus. Oke, di sini untuk bagian penggaris biasanya kalau kalian mau garisnya lebih lurus, kalian bisa pakai penggaris. Kenapa? Karena kalau kita gak pakai penggaris nih, saya contohkan nih, terkadang malah menceng-menceng kayak gini kan kawan. Jadi kurang rapi gitu. Jadi kalian bisa pakai penggaris. Solusinya pakai penggaris ya kan. Kalian buat jalan seperti ini, ya kalian pakai penggaris. Oke, seperti ini. Jadi kalian udah pada mengerti lah. Selanjutnya di sini kalian juga bisa ganti untuk bagian lingkaran. Nah, mau buat wajah nih, contohnya buat wajah seperti ini. Kalian matikan untuk bagian penggarisnya. Selanjutnya kalian perbesar dan juga kalian kasih seperti ini. Kasih mata, kasih mulut, dan kasih leher juga untuk badannya. Udah deh, selesai. Simple banget ya kan kawan. Jadi kalian pasti udah pada paham. Yang belum ngerti kalian bisa tonton tutorial yang sebelumnya udah aku bikinin. Jadi kalian bisa pelajari ya kan kawan. Dan di sini selanjutnya ada nih copy. Nah, ada banyak dari teman-teman, "Bang, gimana sih cara copy pastenya? Bang, gimana sih cara copy pastenya?" Kalian itu sangat simple banget kan. Jadi kalian nih ada gambar nih, kalian tambahkan layer di sini. Selanjutnya kalian copy, atau kalian bisa seperti ini juga. Kalian potong, lalu kalian copy dan kalian pastekan. Nah, ini untuk paste ya kan kawan. Kalian pastekan dan kalian geser seperti ini. Udah deh. Kalian misal nih kalian potong lagi, kalian copy lalu kalian pastekan. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa copy aja seperti ini dan kalian pastekan di bagian sini, di bagian layer yang ketiga, di bagian frame yang ketiga ya kawan. Oke, paham? Dan selanjutnya untuk bagian gimana sih cara mengembalikannya? Kalian tinggal klik aja ini. Nah, untuk mengembalikan lagi yang sudah terhapus kalian klik ini. Oke? Jadi gunanya untuk mengembalikan. Oke. Oke. Selanjutnya di bagian sini ada titik 3. Nah, gunanya titik 3 ini kalau himpunannya kita matikan. Oke, saya contohkan nih. Misal nih ada gambar. Nah, misal nih himpunannya kita matikan, maka otomatis gambar yang di frame pertama akan hilang. Nih, kalau kita aktifkan, maka ada gambar yang di frame pertama akan kelihatan. Jadi kalian bisa aktifkan aja kalau mau gambar gerakan untuk bagian animasi. Jadi itu memudahkan kalian dalam pembuatan animasi. Oke? Selanjutnya di sini ada penayangan frame. Udah berapa sih? Ada berapa sih frame yang kita butuhkan? Nih, di sini kita tambahkan udah ada 3. Nah, jadi ada 3 frame yang sudah kita tambahkan. Oke? Selanjutnya di bagian sini juga ada kisi-kisi. Nah, kisi ini seperti grid ya kan kawan. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau gambar stickman atau gambar untuk bagian wajah. Jadi udah disiapkan untuk garis-garisnya. Ini memudahkan kita juga dalam pembuatan animasi. Oke? Selanjutnya di sini ada tambah gambar. Nah, tambah gambar ini pastinya kalian udah paham bagaimana. Tinggal klik aja misal nih seperti ini. Kalian tinggal perlebar aja seperti ini. Nah, udah jadi deh. Dan kalian tinggal gambar aja. Misalnya nih contoh mau gambar dalam pelo kalian jiplak.
dalam pilunya kalian gambar dan ya udah selesai. Jadi gampang banget. Oke, saya kembalikan. Dan untuk bagian sini saya matikan untuk bagian kisinya. Oke. Selanjutnya di bagian sini Anda tambahkan video. Itu udah sama saja, sama tambahkan gambar dan juga ada buat film. Buat film ini ada gunanya untuk mengekspor video yang sudah kalian buat. Jadi kalian udah bikin animasi nih, kalian tinggal ekspor aja, yaitu klik buat film. Kalian klik buat film. Nah, kalian klik buat film. Selanjutnya di sini kalian pastikan untuk watermark Vipa Clip-nya kalian matikan. Oke, kalian matikan dan di sini kalian klik buat film, maka otomatis video kalian akan terekspor. Oke, akan tersimpan ya kawan-kawan. Nah, di bagian sini saya contohkan lagi nih. Ini adalah untuk bagian frame. Kalau kalian mau buat untuk gerakan, kalian bisa contohkan seperti ini. Saya contohkan. Misal nih, ini kan gambar di yang pertama nih. Saya butuhkan 5 layer di sini dan juga di sini saya mau gambar ada gerakan. Nah, lalu kita gerakin lagi seperti ini. Kita gerakin, pokoknya gambarnya tiap frame. Gambarnya tiap frame seperti ini. Oke. Selanjutnya seperti ini. Oke. Jadi otomatis ada gerakannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kegunaan untuk bagian himpunan tadi untuk menunjukkan beberapa gerakan yang ada di frame sebelumnya. Jadi di sebelumnya kan di gambar 5 kan kayak gini. Di frame yang ke-6 gambarnya kita buat seperti ini. Jadi kita gambarnya tiap frame. Oke? Paham? Dan selanjutnya di sini di bagian bawah ini ada layer. Nah, untuk menambahkan layer, kalian klik plus. Selanjutnya di sini misal nih untuk bagian ini untuk bagian gambar aja dan selanjutnya di bagian layer kedua ini untuk bagian background. Oke. Saya kasih nama background. Oke. Selanjutnya di sini kita coret kayak gimana pun sebenarnya nggak akan ngenai untuk bagian frame yang pertama, untuk layer yang pertama. Nah, saya contohkan misal nih di layer pertama kita kasih warna. Oke, kita kasih warna di layer pertama dan untuk background kita coret-coret. Kita coba di bagian layer background kita coret-coret, kita pindah ke bawah. Oke. Maka otomatis gak akan kenapa. Kalian coret kayak gimana pun gak akan mengenai layer yang pertama. Yang gambar misalnya nih layer pertama untuk bagian karakter dan layer yang kedua tadi untuk bagian background. Tapi aku saranin kalian turunin ke bagian bawah seperti ini untuk background. Kalau kalian atur di bagian atas, maka otomatis gambarnya tadi akan mengenai layer yang pertama. Kalian geser ke bawah seperti ini, maka otomatis gak akan mengenai layer yang pertama. Oke? Paham? Dan selanjutnya di bagian bawah ini, kalian bisa tambahin untuk bagian sound kalian. Caranya kalian klik icon plus. Selanjutnya kalian pilih, nah ini record audio kalian. Misal nih, karena saya rekam layar, jadi kayaknya nggak bisa sih. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi kalian di sini adalah gunanya untuk rekam dari suara kalian. Tapi aku saranin nih, kalian lebih baik kayaknya bikin kalian suara kalian di proses editing karena itu lebih nyaman aja menurut aku. Tapi itu kembali ke selera masing-masing. Jadi aku akan bikin video yang lebih detail lagi bagaimana caranya aku membuat animasi sampai ngisi suaranya dan juga proses pembuatannya. Pokoknya kalian subscribe channel ini dan juga aktifkan tombol loncengnya biar pas aku update video kalian tahu, oke? Jadi itu adalah beberapa fitur yang ada di aplikasi Vipa Clip. Jadi kalian bisa belajar untuk bagian bagaimana sih cara membuat animasi walaupun hanya bermodal smartphone. Gak ada batasan buat teman-teman untuk belajar animasi. Aku mau bikin animasi nih, tapi aku gak ada laptop, gak ada apa-apa, aku gak punya basic gambar. Untuk basic gambar kalian bisa latih dan juga
untuk bikin animasi juga butuh latihan gitu teman-teman. Jadi gak ada batasan buat teman-teman, jangan sampai putus asa gitu. Kalau mau gabut ya terserah, mau coret-coret juga. Karena aku udah bikin tutorial cara membuat stylus pen, itu udah recommended banget. Jadi kalian bisa tonton. Dan juga di sini aku udah jelasin beberapa fitur dari aplikasi Fuckbit. Jadi pastinya kalian udah lebih paham. Dan oke. Jika sudah, kalian bisa klik titik 3 dan klik buat film. Nah, di sini ini adalah proses di mana kalian untuk menyimpan dari video kalian. Jadi maka hasilnya akan disajikan seperti ini. Oke. Jadi selamat mencoba teman-teman dan terima kasih.